Gonzalez, good to see you. Real Lopez, coba yang terbaik. Kita perlu striker kayak Gonzalez. Pak Erik, kaget banget Pak Erik. Ini Pak Erik sama Mang Ole. Ini sama Mang Ole Romeni ini Pak Erik. Ya Allah, kaget banget Pak. Ini benar-benar nggak nyangka loh Pak. Nggak nyangka loh Pak. Benar-benar Pak Erik bakalan dalam kutip salaman dengan Mang Ole. Oke guys, jadi sudah resmi ya guys ya, Mang Ole Romeni akan segera menjadi pemain timnas Indonesia, akan segera diproses. Kalau biasanya kita lihat para pemain itu salaman dengan Pak Ete, kali ini beda. Karena Pak Ete nulis nih ya, sekali-sekali beda gaya. Baru mulai kayaknya udah jatuh cinta sama Ole Romeni. Kenapa? Karena coba baca nih ya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk lawan Arab beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Oke guys, ini BTW Ole berarti kemungkinan baru bisa main mah bulan Maret ya guys ya. Lawan Bahrain nanti insya Allah udah ada Ole Romeni. Coba kalian komen, apakah dengan hadirnya seorang Ole Romeni akan bisa membuka kembali asa jalan timnas kita untuk lanjut ke ronde keempat. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! 13 naturalisasi, 14 lokal. Jadi yang 3-3an itu apa? Kalau semua line up-nya naturalisasi, tega nggak kalian? Ya tega, anjing. Gue nonton bola dari 2004, bos. Prestasi kita dari lokal pret apa? Nggak ada. Sama kayak MU sekarang, sama-sama kololnya maut. Lo nggak capek jadi budak Malaysia, Vietnam, Thailand terus? AFF saja kita masih tertolol-tolol sampai sekarang kalau nggak ada naturalisasi. Udahlah, ini kesempatan kita untuk melaju jauh. Jadi nggak usah lah dipojokin pemain diaspora. Kan mereka punya darah Indonesia juga kan? Kualitasnya juga jauh, bos. Mindset sama mentalitasnya aja udah beda. Contoh kecil, Martin Paes. Itu kalau bukan dia yang jadi kiper, bakal kebobolan 7 pas lawan Aussie sama Saudi Arabia. Saran gue untuk pemuja lokal pret dan selalu menyudutkan pemain naturalisasi. Kalian maunya apa? Cukuplah politik kita yang kalian pecahin. Itu aja yang kalian pecahin. Sepak bola jangan. Ini hiburan kita. Kita punya mimpi Piala Dunia, bos. Mereka mati-matian bela negeri ini. Bisa dilihat dari permainannya. Dan itu sangat-sangat pantas diapresiasi. Pokoknya harapan gue jangan ada lagi lah narasi-narasi liar yang menjelekkan naturalisasi. Gimana pendapat kalian? Komen guys. Di sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dan kita sebagai supporter pemain ke-12 mari kita move on karena pertandingan terdekat setelah Jepang ini adalah timnas Arab Saudi dan Indonesia diharapkan bisa mencuri poin dan memaksimalkan poin itu dengan 3 poin sempurna ketika menghadapi Arab Saudi. Bagaimana tidak? Karena spekulasi yang bermuncul seperti yang sudah dihasilkan oleh timnas Indonesia di kandang Arab Saudi, yaitu berhasil mencuri 1 poin di kandang Arab. Dan terkini di GBK, timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan 3 poin. Dengan begitu, 6 fakta timnas Indonesia versus Jepang di sini kembali menggema dari soal tagar yang bermain di Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 15 November 2024 malam WIB. Timnas Indonesia selaku tuan rumah tak berdaya melawan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kita ketahui bersama secara ranking FIFA, timnas Indonesia dengan timnas Jepang itu adalah langit dan bumi. Dan timnas Indonesia takluk dari Jepang dengan skor 0-4. Dan seperti apa persiapan dari timnas Indonesia atau bahkan timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dan bagaimana nasib dari sosok Sintayong yang menangani timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. After the match, I meet the media. They all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question: do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4 maybe. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong.
If we want to be, stay as a team. Beberapa ancaman bang, itu melihatnya apakah memang itu dari segi skor memang kecewa tidak puas, tapi dari segi permainan apakah melihat ada fighting spirit yang diberikan anak-anak atau gimana bang? Kalau fighting spirit jelas ada ya, anak-anak kan tarungnya terus-menerus ya, tarung terus gitu ya. Jadi mereka juga nggak ada namanya lemahnya, nggak ada. Udah kebobolan 2-0, 3-0 juga mereka tetap tarung, 4-0 juga masih tarung mereka. Jadi ini kemarin juga sempat ya, yang kedua itu kan kita kebobolan pemainnya yang diganti lambat banget juga ya. Ya. 10 orang bang, di lapangan kita. Orang di lapangan itu kan juga cukup lambat ketika Kevin Dix keluar lambat gitu pergantiannya, nggak tahu juga, harusnya kan ada persiapan juga ya, cepatlah disiapin gitu ketika tahu cedera jatuh dan sebagainya kita siapin pemain ya, itu juga kok bisa lambat sehingga kebobolan yang sebelah kiri lagi kan kita kan. Betul. Nah ini juga evaluasi gitu sambil evaluasi pertandingan secara keseluruhan juga gitu. Tapi kalau dibandingkan sama Bahrain sama Cina gitu ya, kita kan tahu di Bahrain kita juga seri gitu ya, dan hampir menang. Sebenarnya artinya kualitas permainan kita tidaklah artinya di atasnya Bahrain. Di Cina juga kita seperti itu. Permainan kan kita yang mengepung terus ya, permainan kita pegang terus. Walaupun nggak kebobolan gitu. Itu kan artinya strategi untuk kebobolannya nih belum dapat juga gitu. Walaupun kalah sama Cina, kita kan artinya dari segi pemain kita di atas mereka kan. Sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bahwa Cina kena 7-0, Bahrain 5-0, kita 4-0 ya, nggak bisa seperti itu juga. Makanya susah tidur. Kevin nih oke lah ya, nggak ini gitu ya. Dan udah membaik juga, dan ini mudah-mudahan prosesnya membaik dan bisa nanti waktu Arab Saudi dia masih bisa main lagi ya, kita doakan lah supaya dia recovery-nya cepat ya, mudah-mudahan ya, jangan ada hal-hal seperti ini gitu. Lagi untuk lawan Arab kita masih nunggu keputusan dari tim dokter ya bang ya, atau masih recovery saat ini ya, sampai hari ini ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya bisa recovery 2 hari, setelah 2 hari ini bisa recovery cepat lah. Oke. Bang. Dan bagus ya, kan kelihatan dia sangat profesional ya. Dia langsung masuk, langsung in ya. Ya itu dia bang, makanya. Nggak ada kaku-kakunya ya. Iya makanya. Itu apa memperlihatkan bahwa memang dia pemain matang yang memang terbiasa main di Eropa, sampai main juga dengan level kompetisi yang memang levelnya tinggi gitu bang ya. Sudah matang di situ ya, sudah ditempa situ. Kalau pemain-pemain yang profesional dengan tinggi kualitas seperti itu, biasanya dia untuk bisa masuk, kan sama juga dengan misalnya tiba-tiba ada satu orang misalnya dia pemain dipanggil timnasnya Belanda atau timnas Jerman, itu kan setiap saat harus bisa langsung in kan. Betul. Pemain timnas itu kan udah levelnya memang seperti itu. Jadi memang butuh nama kekompakan dan sebagainya gitu. Tapi biasanya mereka sangat cepat untuk bisa masuk ke dalam skenario yang memang dibutuhkan oleh pelatih gitu. Dan juga bisa dengan cepat dengan komunikasi dengan pemain lain. Selama mereka kompak sih bisa itu. Nggak susah untuk bagi mereka ya. Benar-benar profesional itu sih nggak susah gitu. Oke. Bang, setelah pertandingan kemarin lawan Jepang, ada salah satu foto yang viral. Ini foto ketum nyender di tembok, lagi pandangan menghadap ke bawah gitu ya bang ya. Seperti lagi memikirkan sesuatu yang berat itu bang. Ya. Itu bisa digambarkan bang, mungkin ada bocoran soal situasi seperti itu bang? Ya kan situasi memang kan bagi kita saja berat gitu ya, apalagi ketum gitu, ketum yang punya beban ini ya, beban beratnya bukan main gitu. Makanya beliau kan selalu mencari cara supaya timnas kita ini bagus terus, makin bagus kan. Segala langkah dilakukan. Saya rasa semua teman-teman tahu. Selama 2 tahun ini kita menaikkan kualitas timnas kita kan gila-gilaan gitu. Apa yang dulu mimpi-mimpinya supporter, apa yang mimpi-mimpinya pecinta-pecinta bola Indonesia mengenai harapan adanya pemain-pemain diaspora. Mereka gambarkan Kevin Dix pakai baju Garuda sekitar 3 tahun, 4 tahun lalu. Kemarin kejadian Kevin Dix betul-betul bermain di lapangan. Ya kan, Tom Hai, Jai Jazz atau semua yang
kita punya harapan seperti itu ada semua di situ. Mass Hilgers yang dulu kita harapkan pakai baju Garuda gitu, membela merah putih. Kita bikin sendiri kan, kita apa namanya, kita desain sendiri tuh. Foto kan suka desain sendiri ya. Iya. Di postingan-postingan mereka, berharap mereka mau. Sekarang kejadian semua. Artinya kan Ketum ini memberikan ruang besar dan ekosistem yang sangat bagus sehingga bisa terjadi yang seperti sekarang. Jadi bisa dibayangkan dengan begitu upaya yang ada, betul-betul Ketum itu bebannya berat gitu untuk artinya bagaimana membuat timnas kita semakin baik gitu. Apalagi setiap ada kebutuhan di pemain di level mana kan dia usahakan semua gitu. Kan orang teriak mengenai kebutuhan striker lah gitu kan, beliau juga akan selalu berusaha upaya tinggi untuk itu gitu kan. Jadi kita lihat itu yang jadi kita bisa rasakan ya, bahwa beliau udah semua lakukan semaksimal yang beliau mampu, kemudian hasilnya masih seperti ini gitu. Itu kan cukup berat bagi beliau gitu ya. Tapi apa yang dibutuhkan oleh tim, apa dibutuhkan oleh pelatih, semuanya mau non teknis, mau apapun disiapin semua kan. Saya rasa nggak ada lagi tuh isu mengenai non teknisnya di kita ya kan, nggak ada lagi ya. Dulu kan ada inilah, ada itulah, itu apa nih. Kadang-kadang nanti tim pelatih belum punya digaji lah, atau saya rasa nggak ada lagi sekarang. Bahkan semua apapun yang dibutuhkan oleh pelatih dan tim pelatih itu disupport total oleh kita. Semua disupport total oleh kita. Jadi wajar kalau ini hasil begini ya cukup mengecewakan gitu. Tapi ruang ganti ya Bang ya. Ini ada video menurut saya Bang ya. Ini agak lain nih dari Ketum nih. Ada satu omongan yang dalam tanda kutip ya, menurut saya ini cukup keras gitu ya, bahwa sampai akhirnya dia ada kata-kata di situ, jika tidak mendukung ya mungkin saya akan mundur dari PSSI. Itu mungkin bisa dijelaskan Bang, konteksnya itu seperti apa sih Bang, sampai ada menyinggung kata-kata mundur dari PSSI? Iya, kan ya itu bentuk tanggung jawab yang diambil oleh Ketum itu. Kalau bahwa ini tanggung jawab beliau, apa yang terjadi hari ini, apa yang kejadian kemarin, itu tanggung jawab beliau. Kalau memang secara tim, pemain, pelatih, apa semua itu tidak percaya lagi dengan program yang memang kita lakukan ini, ya yang mundur bukan main atau pelatih, yang mundur beliau gitu. Itu kan bentuk tanggung jawab beliau, biar beliau yang tanggung jawab terhadap semua gitu. Dia bukan tipe mau menyalah-nyalahkan. Saya rasa sampai hari ini kita belum pernah Ketum menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih, belum pernah kan. Kan beliau selalu mengatakan bahwa dia evaluasi gitu ya, evaluasi terhadap tim, terhadap ini semua gitu. Jadi tidak pernah itu, wah ini pelatih kita nggak benar gitu, nggak pernah gitu. Ketum tuh nggak pernah nuduh seseorang atau apapun yang mengakibatkan semua yang terjadi. Tapi beliau bilang itu tanggung jawab beliau. Itu sebagai Ketum dia mengambil alih tanggung jawab itu, nggak mau ngeles-ngeles. Misalnya, wah ini kondisi seperti ini atau kondisi seperti ini, enggak. Ya dia tanggung jawab bahwa ini tanggung jawab saya sebagai Ketum ya harus begitu gitu. Tapi di samping itu beliau juga sampaikan bahwa dia mau nyatuin lagi nih semua nih, seluruh pemain dan pelatih. Kita percaya nggak sama program ini? Kita mau masuk dalam program besar yang mau kita lakukan ini gitu. Kita percaya nggak dengan langkah-langkah kita ini? Kalau masih percaya, kita maju bersama. Tapi kalau nggak percaya, biar saya mundur, kan gitu. Gitu. Itu agak ini ya Bang ya. Kalau saya ngelihatnya agak mengagetkan juga tuh. Ketum menyinggung kata mundur gitu ya Bang ya. Iya. Itu hanya ancaman untuk pemain atau pihak lain, atau Abang melihat bahwa memang ini gestur serius dari Ketum? Iya, kan gini loh. Ini kan toh publik kan tidak ada juga yang menyalahkan beliau kan. Kalau kemarin semua juga publik, oh inilah, aduh memang berat gitu ya. Tapi Ketum merasa bahwa ini tanggung jawab beliau. Kalau nggak percaya sama beliau ya beliau mundur gitu kan. Karena butuh kepercayaan besar untuk tetap meneruskan. Karena kan ada 5 game lagi kita ya. Betul Bang. Ini nggak boleh. Semuanya krusial ya Bang. Krusial, nggak boleh main-main lagi atau apapun namanya.
Nggak boleh coba-coba lagi, nggak boleh ini utak-atik nggak jelas gitu ya. Jangan lagi gitu, nggak boleh lagi tuh semua. Ini kalau masih percaya sama program ini, nggak boleh ada kata-kata, wah ini kita udah nggak ada harapan lagi deh. Wah, nggak bisa itu. Karena udah effort yang kita lakukan kan besar banget. Masyarakat juga supportnya kan udah besar banget. Jadi kita harus, kalau bertarung tuh sampai akhir, nggak boleh. Nanti soal bagaimana nanti gitu. Tapi harus bertarung. Nggak boleh turun gitu. Tiba-tiba kita jadi, wah ini udahlah kita nggak mungkin deh, nggak usah lagi deh. Coba gitu kan. Jadi ya kita juga jadi mempertanyakan kan. Oke. Dan ketika lawan Jepang ini juga gitu. Ini juga apakah ini formasi terbaik gitu? Oke, ada pertanyaan itu ya Bang. Apakah ini formasi terbaik termasuk susunan pemain Bang? Iya, apakah ini formasi terbaik? Iya. Termasuk susunan pemain lawan Jepang ada satu nama, Eliano Reinders, yang lagi-lagi nggak masuk DSP Bang. Sebelumnya lawan Cina juga nggak masuk DSP. Iya. Bisa dijelaskan Bang, situasi apa sebenarnya yang terjadi terhadap Eliano ini Bang? Iya, kita juga nggak tahu ya, bingung juga kita. Kenapa Sintayong memilih tidak mengambil Eliano gitu? Kita cukup bingung gitu. Kalau ada yang bilang ini kalau karena bukan pilihan STY, enggak. Ini pilihan STY. Ini pilihan pemain. Gini loh, biar teman-teman tahu. Proses kita ketika masuk kepada mulai proses itu, kita kan selalu, nih ada pemain-pemain Pak Coach Sintayong, kan gitu. Ini ada pemainnya nih. Silakan, Anda mau. Oke, dia bilang. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita proses. Nggak akan ada kita proses kalau dia bilang nggak oke. Nah, salah satunya ada secara administrasi tuh. Kalau kita ke Kemenpora, itu ada tuh analisa teknis kenapa dia kita usulkan untuk naturalisasi. Ada itu prosesnya. Dan itu yang nulis itu siapa? Masa kita? Nggak ada yang nulis itu ya Sintayong yang nulis. Jadi kita nggak akan proses kalau Sintayong nggak mau. Gitu loh. Nah, habis itu baru kita proses. Jadi jangan dibilang ini bahwa ini pemain bukan maunya Sintayong. Enggak, ya maunya dia lah. Kemudian ketika kita kemarin lawan Cina itu ya. Ketika mes sama Eliano itu dia sebelumnya udah minta ketika selesai lawan Bahrain sebelum lawan Bahrain waktu lawan Bahrain itu dia minta supaya mempercepat mes sama Eliano untuk naturalisasi ya Bang ya. Iya, makanya kita kan sumpahnya bukan di Indonesia. Iya, betul. Kita kejar ya. Sumpahnya di Belgia loh. Iya. Kalau misalnya kemarin Sintayong nggak minta betul gitu ya. Ya prosesnya kan standar. Mungkin kemarin ya baru sekarang mungkin mes main. Ya. Kalau memang itu karena kan prosesnya kan. Dan bagaimana menurut kalian sahabat-sahabat Garuda Fan? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pula di like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.